Walau pedagang menolak, pembangunan Plaza 16 Ilir tetap berjalan. Kejari Oki geledah rumah PPK Panwaslu di Pulau Gadung, Sukarame, Palembang. Pengesahan APBD Kota Palembang ditolak fraksi Golkar. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam Lintas iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda bersama saya, Ari Kristianto. Inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pagi ini, pemirsa. Kondisi Pasar 16 Ilir Palembang sudah memprihatinkan. Untuk itu, Perumda Pasar Palembang Jaya bersama dengan PT Bima Citra Realty selaku pihak pengelola melakukan revitalisasi menjadi plaza modern. Penolakan pedagang tak beralasan mengingat surat hak milik Satuan Rumah Susun milik pedagang telah kadaluarsa sejak 2 Januari 2016. Meski sempat mengalami penolakan, Perumda Pasar Palembang Jaya bersama dengan PT Bima Citra Realty selaku pihak pengelola meminta para pedagang di Pasar 16 Ilir Palembang untuk segera mengosongkan kios mereka. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan proses revitalisasi gedung pasar. Selama proses revitalisasi, aktivitas perdagangan di Pasar 16 Ilir Palembang akan dipindahkan sementara waktu ke bawah Jembatan Ampera. Dirut PT Bima Citra Realty atau BCR, Satria Arif Rahmat mengatakan, saat ini proses revitalisasi Pasar 16 Ilir Palembang mencapai 15%. Fokus pada pengerjaan atap dan pasak gedung yang menghadap ke Sungai Musi. Terkait dengan penolakan para pedagang, pengelola Pasar 16 Ilir Palembang sebut surat hak milik Satuan Rumah Susun atau SHMSRS para pedagang telah kadaluarsa sejak 2 Januari 2016 lalu. Oleh karena itu, pengelola menilai tidak ada alasan untuk pedagang menolak revitalisasi pasar dengan 5 lantai tersebut. Ya, sebetulnya kalau mereka merusak pagar dan yang lain-lain kan kita pertanyakan dulu, ini pedagang yang mana? Kenapa? Karena saya juga, maaf ngomong, saya dan pedagang itu adalah satu saat ini. Jadi pedagang yang mana? Kalau perseorangan mungkin, kelompok-kelompok orang iya. Kalau pedagang 16 itu jumlahnya 700-an. Sementara yang merusak kemarin yang saya lihat hanya orang yang menyatakan diri pedagang 16. Apakah betul mereka pedagang di situ atau tidak, kita tidak tahu. Kita harus membangun TPS-nya dulu. Setelah TPS-nya selesai, nanti baru pedagangnya akan kita pindahkan. Ini kan bertahap. Maka kalau target kita insya Allah kalau tidak ada halangan 1 bulan ini selesai. Target kita akhir September atau awal Oktober ini semua pedagang sudah kita relokasi. Di mana Pak rencana relokasi pedagang Pak? Sesuai dengan peta yang kami sampaikan tadi, mulai dari HPL yang punyanya Perumda kita sampai ke bagian parkir yang sekarang dikuasai oleh Dinas Perhubungan. Pihak pengelola siap mengambil langkah hukum kepada pedagang yang tidak mau direlokasi. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Perusahaan daerah air minum Tirta Raja Batu Raja alami pasokan air untuk disalurkan ke pelanggan. Selama musim kemarau, pasalnya sumber air di beberapa kawasan Sungai Okan mulai berkurang. Pasokan air terhadap ribuan pelanggan PDAM Tirta Raja di Batu Raja Okan Komering Ulu di musim kemarau saat ini berdampak cukup signifikan. PDAM Batu Raja mencatat beberapa sumber air di aliran Sungai Okan mulai mengecil. Hal inilah yang mempengaruhi pasokan air yang disalurkan ke pelanggan mereka. Aliran Sungai Okan yang mengalami penyusutan diakui mereka sangat berpengaruh terhadap produksi air baku yang akan disalurkan. Sedikitnya 1.000 pelanggan tercatat mengalami gangguan penyaluran air bersih selama musim kemarau saat ini. Dari PDAM pusat sudah kita pantau
kalau cuaca seperti ini masih berlanjut, kemungkinan kita menambah pipa tambahan. Karena pelanggan ini penggunaan airnya agak ekstrim, jadi sampai-sampai ember untuk nyuci, ember untuk cat lah ibaratnya itu diisi untuk nyiram kembang. Jadi kebutuhan air itu sangat meningkat. Saat ini, PDAM Batu Raja mengaku jika kemarau terus berlanjut, pihaknya akan berupaya menambah pipa di sumber air di aliran Sungai Ogan. Namun dikatakannya saat ini beberapa ekstrim di kawasan Pusar dan Lubuk Raja. Diungkapkannya, di sisi lain permintaan air setiap pelanggan meningkat di musim kemarau. Pasalnya banyak pelanggan yang membutuhkan air untuk berbagai keperluan, bahan untuk menyiram tanaman. Oleh sebab itu, PDAM Tirta Raja berharap kepada seluruh pelanggan agar dapat bijak dalam menggunakan air untuk kebutuhan sehari-hari. Dari Ogan Komering Ulu, Widari Agustino, iNews melaporkan. Kasus dugaan korupsi dana hibah Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu Kabupaten Oki terus bergulir. Kini tim penyidik Kejari Oki menggeledah rumah PPK dan kerugian negara atas dugaan korupsi tersebut diperkirakan mencapai 3,3 miliar rupiah. Kejari Oki tengah melakukan pengembangan penyidikan atas kasus dugaan korupsi dana hibah Panitia Pengawas Pemilu Panwaslu tahun 2017-2018. Dengan kerugian negara ditaksir mencapai 3,3 miliar rupiah. Pengembangan penyidikan tersebut Kejari Oki melakukan penggeledahan terhadap rumah milik PPK berinisial TA yang beralamat di Jalan Pengadilan Tinggi Pulau Gadung, kilometer 8, Sukarami, Palembang. Penggeledahan dilakukan guna mencari bukti baru dalam kasus dugaan korupsi yang ditangani. Penggeledahan dilakukan sekitar selama lebih 3 jam dan berhasil menemukan dokumen terkait dugaan korupsi dana hibah Panwaslu pada tahun 2017-2018. Untuk diketahui, saat itu TA menjabat sebagai PPK Panwaslu Oki. Setelah melakukan penggeledahan lebih kurang 3 jam di lokasi tersebut, penyidik menemukan beberapa dokumen yang berkaitan dengan kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan oleh tim penyidik Pitsus Kejaksaan Negeri Oki. Status rumah kemarin itu adalah rumah milik Tirta Arisandi, yang mana setelah kita cek terhadap rumah tersebut tidak memiliki sertifikat hak milik dari lembaga yang berwenang. Dalam waktu dekat, Kejari Oki akan menetapkan tersangka pada kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah nama tersebut. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Sementara itu, diduga korupsi uang kas sebanyak 5,2 miliar rupiah lebih. Seorang supervisor teller pegawai Bank BNI di Palembang ditetapkan sebagai tersangka. Modus tersangka menggelapkan uang kas dengan cara mentransfer uang tersebut ke sejumlah rekening-rekening dan akibat perbuatan tersangka, negara mengalami kerugian mencapai miliaran rupiah. Inilah WA seorang supervisor teller pegawai Bank BNI dengan memakai seragam tahanan saat hendak dibawa ke rutan Lapas Wanita Merdeka Palembang oleh petugas Kejaksaan Negeri Palembang. Kasih Pitsus Kejari Palembang Aryo Aprianto Kopar menyatakan penetapan WA sebagai tersangka terkait dugaan korupsi penggelapan uang kas Bank BNI sebesar 5,2 miliar rupiah. Tersangka merupakan pejabat senior frontliner ditugaskan sebagai supervisor teller BNI Cabang Palembang, harusnya tidak memiliki hak untuk melakukan transaksi. Modus tersangka dengan cara mentransfer uang tersebut ke sejumlah rekening dan tidak melakukan setoran keuangan secara fisik. Akibatnya negara dirugikan sebesar 5,2 miliar rupiah. Iya, satu orang melakukannya. Karena langsung mentransfer. Masih ada kemungkinan tersangka lagi. Kita lihat alat buktinya. Jika ada, kita tetap tersangka lagi. Semua bertanggung jawab di mata hukum sama seperti itu. Sementara itu, kuasa hukum tersangka, Fitricia Madina mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang berlaku terhadap kliennya. Sebenarnya korban apa tuh ini? Korban. Kita melaporkan kita penipuan online. Nah, sehingga seperti terhipnotis terbujuk rayu menggunakan uang bank untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening orang yang tidak dikenal. Terlapornya berarti masih belum tahu terlapor yang diboleh. Yang punya rekening.
Tersangka selanjutnya akan dilakukan penahanan di Lapas Wanita Merdeka Palembang selama 20 hari ke depan. Penetapan tersangka WA ini menindaklanjuti laporan dari pihak Bank BNI dalam rangka bersih-bersih BUMN. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Kepergok hendak mencuri sepeda motor wali murid yang sedang menunggu anaknya pulang sekolah yang terparkir di sebuah toko fotokopi di Jalan Inspektur Marzuki, Ilir Perak 1 Palembang. Seorang pria dihakimi warga hingga babak belur. Inilah seorang pria tersangka pelaku pencurian sepeda motor yang sedang terparkir di depan toko fotokopi di Jalan Inspektur Marzuki, Ilir Perak 1 Kota Palembang. Viral terekam video amatir warga. Tersangka babak belur hingga dilucuti pakaiannya dihakimi massa pada Rabu siang. Beruntung tersangka pelaku cepat dibawa oleh RT setempat dari amukan massa, diamankan ke salah satu rumah warga sembari menunggu petugas kepolisian datang menjemput tersangka pelaku. Yuslina, seorang pemilik rumah yang digunakan Pak RT setempat mengamankan tersangka antisipasi amukan warga, mengatakan jika tersangka pelaku ini kepergok warga saat hendak mencuri sepeda motor orang tua wali murid yang menunggu anaknya pulang sekolah yang sedang terparkir di depan toko fotokopi dan tertangkap oleh warga yang berada di sekitar lokasi hingga di massa. Di depan fotokopian itu. Di depan fotokopian. Itu motor siapa? Motor siapa wali murid sih nak fotokopi? Wali murid sih. Motor wali murid nak fotokopi. Pelakunya dewean atau apa, Bu? Sini tadi dewean. Sudah cak mana kondisinya, Bu, waktu dibawa ke sini, Bu? Ya masih ini betul. Sudah ya digembok dari masa dari lorong situ. Nah. Akibat perbuatannya, kini tersangka telah diamankan oleh pihak kepolisian sektor Ilir Perak 1 Palembang guna diproses hukum lebih lanjut. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi kesulitan mencari jualan materai pendaftar CPNS di Palembang serbu kantor pos. Tetaplah bersama kami. Ketika benci dengan orang, jangan berlebihan. Siraman kolbu di MNC TV. Rambutnya bagus, pakai sampo aja kok. Pesta uang kaget lagi, MNC TV. DMD Panggung Rezeki, live di MNC TV. Kerasakti, Journey to the West di MNC TV. Inilah 6 nama terpilih yang akan ditantang untuk membawakan rock duel ditemani Alam dan Fetty Vera, Wiwi, Wajo, Wardah, Sumeneb, Farhan, Medan, Rani, Ogan Ilir, Rijal, Tegal, Dimas, Deli Serdang. Mereka akan dinilai oleh juri di atas panggung berkilau. Siap-siap dibikin repot Mbah Dukun dengan aksi bintang menakjubkan. KDI 2023 live di MNC TV, rumahnya musik dangdut. Mau terkenal dadakan dan punya banyak cuan? Siapapun kamu dari berbagai macam profesi boleh ikutan. Bisa nyanyi dan punya aksi panggung menarik. DMD Panggung Rezeki di MNC TV, rumahnya musik dangdut. Juara KDI 2021 adalah Kaila. Masih ingat irama ini? Siap-siap ditantang sama Mr. Joe Kriwil di DMD Panggung Rezeki. Ikuti pendaftarannya gratis. DMD Panggung Rezeki live hanya di MNC TV. Anda masih bersama kami di Lintas iNews Sumsel. Rapat paripurna ke-17 masa persidangan 2 tahun 2024 akhirnya digelar dengan agenda laporan Badan Anggaran terhadap Raperda tentang APBD tahun anggaran 2025 dan persetujuan bersama. Diketahui sebelumnya, pengesahan APBD Kota Palembang ini sempat mengalami kendala dan tertunda
akibat adanya salah satu fraksi Golkar yang tidak memberikan persetujuan. Sempat tertunda beberapa kali, rapat paripurna ke-17 masa persidangan 2 tahun 2024 akhirnya resmi digelar oleh DPRD Kota Palembang dengan agenda laporan Badan Anggaran terhadap Raperda tentang APBD tahun anggaran 2025 dan persetujuan bersama. Hal ini juga ditandai dengan penandatanganan kesepakatan terhadap APBD yang telah disahkan. PJ Wali Kota Palembang Uco Abdul Raub Damenta mengatakan untuk APBD tahun 2025 telah disahkan. Sekarang tinggal proses pelaksanaannya saja dengan tetap mengacu pada RPJPD yang telah ditetapkan menjadi perda. Dan kepada pemimpin Kota Palembang yang terpilih nantinya harus mengikuti itu dan melaksanakan program yang telah disetujui dan disepakati bersama. Paripurna hari ini sangat menggembirakan dengan cepat, lancar, sukses, semuanya quorum sepakat. Nanti hasilnya bagaimana Pak tadi Pak? Hasilnya bagaimana tadi Pak? Hasilnya, ya artinya kita tinggal melaksanakan 2025 sesuai dengan dalam RPJPD yang tempo hari telah kita tetapkan jadi perda. Jadi siapapun yang memerintah nanti Kota Palembang harus mengikuti itu dan melaksanakan program yang telah disetujui dan sepakatan bersama. Diketahui sebelumnya penyebab tertundanya pengesahan APBD tahun 2025 ini dikarenakan fraksi Golkar yang belum memberikan persetujuan. Zainal Abidin selaku Ketua DPRD membenarkan akan tetapi saat ini APBD telah disahkan sehingga semuanya harus menerima dan menjalankan sesuai dengan ketentuan yang ada. Ketua, salah satu fraksi calon tanggapannya Pak itu dinamika politik di DPRD Palembang. Satu fraksi menolak dan 7 fraksi menerima. Tapi tadi ada indikasi juga mereka tidak diajak waktu pembahasan anggaran. Apakah itu gimana? Pembahasan anggaran kan ada perwakilan dari fraksi Golkar 2 orang. Pengesahan APBD terlaksana sesuai dengan prosedur yang ada, disampaikan, dibahas saat semua telah rampung pun harus disahkan. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan calon pelamar CPNS mendatangi kantor pos Palembang di Jalan Merdeka untuk mendapatkan elektronik materai lantaran dari aplikasi yang tersedia sudah tidak bisa lagi diakses. Kantor pos Palembang di Jalan Merdeka dipadati calon pelamar CPNS. Kedatangan mereka untuk mendapatkan elektronik materai sebagai salah satu syarat untuk mendaftar sebagai CPNS. Meski sudah mengantri, namun elektronik materai tidak bisa didapatkan. Hal ini menurut pihak PT Pos Indonesia lantaran terjadi kendala di server Polri. Untuk menjaga ketertiban di PT Pos Indonesia, pihaknya menyiapkan nomor antrian dan formulir agar bila server Polri sudah bisa diakses, akan dilayani sesuai antrian yang ada. Ana, salah seorang calon pelamar CPNS mengaku ikut mengantri di kantor pos sejak pagi. Meski demikian, dirinya tetap tidak mendapatkan nomor antri dan harus mengulang besok. Jadinya kendala ini itu bukan dari internal kami, tapi memang dari servernya Polri. Untuk menanggulangi itu, untuk menjaga ketertiban, yang pertama kita sudah memberikan nomor antrian untuk pembelian. Yang kedua kita juga memberikan formulir untuk ditulis nama dan email dan keterangannya, sehingga ketika nanti servernya dari Polri sudah bisa kami akses, maka antrian itu akan dimulai. Katanya dapat informasi dari TikTok, katanya kan coba kita langsung sampai di sini gimana, Pak? Sampai di sini gimana di sini? Iya, ternyata crowded banget ya, antriannya banyak, dan ini juga nggak dapat nomor antri. Sebelum lagi dari besok pagi. Harapannya semoga dapat materai-nya. Membludaknya pelamar CPNS untuk mendapatkan elektronik materai di kantor pos ini sudah terjadi beberapa hari ini, lantaran di aplikasi yang sudah tidak bisa diakses. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. 45 anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari 7 dapil periode 2024-2029 secara resmi dilantik dan diambil sumpah jabatan sebagai anggota DPRD Musi Banyuasin yang baru. Disaksikan oleh para tamu dan undangan
yang hadir di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Iringan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Musi Banyuasin masa jabatan 2024-2029 menyambut kedatangan pejabat Bupati Musi Banyuasin Sandi Falevi menghadiri rapat paripurna masa persidangan 3 rapat ke-23 tahun 2024 dalam agenda pelantikan dan sumpah jabatan sebagai anggota DPRD Musi Banyuasin setelah dinyatakan menang pemilihan anggota DPRD Musi Banyuasin pada 14 Februari 2024 lalu. Rapat paripurna terbuka digelar DPRD Musi Banyuasin yang dipimpin oleh Ketua DPRD terdahulu Sukondo, didampingi oleh Wakil Ketua John Kennedy, serta Wakil Ketua DPRD Irwin Zuliani. Turut hadir PLT Sekretaris Daerah Apriyadi, perwakilan Kapolres Musi Banyuasin, perwakilan Dandim 0401, Kacari, dan para kepala dinas dan unsur Forkopimda di wilayah pemerintah Musi Banyuasin. Pengambilan sumpah jabatan anggota DPRD Musi Banyuasin terpilih periode 2024-2029 dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Musi Banyuasin, Silvi Aryani, serta pengukuhan sumpah oleh Haji Muflikul Hasan pada 11 September 2024, sekaligus pemberhentian anggota DPRD masa jabatan 2019-2024 sesuai dengan keputusan Gubernur Sumatera Selatan. Sebanyak 45 anggota DPRD Musi Banyuasin dilantik. Pelantikan DPRD terpilih ini menandai awal masa jabatan baru bagi para anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin periode 2024-2029 yang akan mengemban tanggung jawab besar dalam mewakili aspirasi masyarakat dan memajukan Kabupaten Musi Banyuasin. Dengan dilantiknya mulai hari ini tentunya bisa fokus lagi anggota dewan baru bisa melakukan kerjasama dengan OPD terkait dengan pembangunan dan perencanaan pembangunan di pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Pak Pini sendiri adalah anggota Dewan 2019-2024 yang terpilih kembali. Tentunya kami sedikit banyak sudah paham dengan karakter beliau. Insya Allah dengan beliau menjadi pimpinan kami bisa menjalin hubungan dengan baik. Bagaimana ke depan hubungan antara legislatif dan eksekutif bisa berjalan dengan sebaik. Usai pengucapan sumpah janji, maka terjadi pergantian pimpinan sidang dari pimpinan definitif terdahulu Sukondo masa jabatan 2019-2024 ke pimpinan sementara Afidni Junaidi Kumai masa jabatan 2024-2029 disertai penyerahan palu pimpinan DPRD Musi Banyuasin. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel, Senin sampai Jumat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.